Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nima Diri Ardianti, absen 27, dan dua rekan saya, Cokorda Istri Yuliana Dewi Sukawati, absen 2, dan Nikade Cynthia Pranaswari, absen 18. Di sini kami ingin mempresentasikan materi koperasi dan UMKM mengenai kewirakoperasian dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Pengertian kewirakoperasian adalah suatu sikap mental positif dalam usaha kooperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil resiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama. Dari definisi tersebut, terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan. Yang pertama, kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara kooperatif. Hal ini berarti kewirakoperasian harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi. Yang kedua, mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama. Yang ketiga, wirakoperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko karena dunia penuh dengan kepastian. Oleh karena itu, dalam menghadapi situasi semacam ini, diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil risiko. Yang keempat, kegiatan wirakoperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pelanggan. Dan yang kelima, tujuan utama setiap wirakoperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pengertian wirausaha koperasi. Wirausaha koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dalam inovasi atau mendapatkan strategi bagi pengembangan koperasi. Di atas pundak wirausaha koperasi, diharapkan koperasi akan mempunyai keunggulan bersaing atau competitive advantage dari badan usaha lain yang menjadi saingannya. Sebenarnya, competitive advantage dapat diperoleh melalui strategi aset, reputation, dan arsitektur koperasi. Tetapi, peranan wirakop dalam menciptakan inovasi lebih dominan dalam menciptakan competitive advantage. Strategi aset adalah aset yang diperoleh melalui hak monopoli, lisensi, paten, dan hak penguasaan lain yang umumnya diberikan oleh pemerintah. Demikian juga dengan reputation atau nama baik, koperasi tidak akan memperoleh competitive advantage karena sampai saat ini, koperasi masih belum mempunyai reputasi yang baik di mata masyarakat. Competitive advantage juga bisa diperoleh dari arsitektur koperasi. Arsitektur koperasi didasarkan pada prinsip identitas yang menyatakan anggotanya sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Berdasarkan prinsip ini, anggota akan memasuki koperasi jika sesuai dengan kepentingannya. Tetapi jika tidak sesuai dengan kepentingannya, tidak akan ada artinya seorang menjadi anggota koperasi. Fungsi kewirakoperasian. Yang pertama, kewirakoperasian rutin. Wirakoperasian rutin diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha atau koperasi seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, dan lain-lain. Program-program telah disusun dan dilaksanakan. Tugas wirakop hanyalah meluruskan atau mengendalikan sesuatu agar berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kewirausahaan rutin merupakan literatur manajemen yang berfungsi sebagai pemecah masalah. Oleh karena itu, para wirausaha rutin dianggap sebagai seorang manajer yang berfungsi mengambil keputusan mengenai koordinasi alat yang dimiliki. Manajer akan bertindak berdasarkan peluang yang diketahuinya untuk kemudian mengelola faktor-faktor produksi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kewirakoperasian rutin mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan kewirakoperasian berhubungan dengan evaluasi dan koreksi bila terjadi
misal lokasi sumber daya, tindakan ini disebut memecah masalah. Yang kedua, manajer atau wirakop mempunyai informasi yang banyak tentang sumber daya, tujuan dan risiko yang dihadapi. Wirausaha dapat bertindak berdasarkan informasi yang akurat mengenai sumber-sumber dan hasil akhir atau tujuan, serta setiap keputusan telah mempertimbangkan risiko. Yang ketiga, rendahnya tingkat ketidakpastian memungkinkan wirausaha atau wirakop mampu memaksimumkan tujuan, misalnya memaksimumkan profit atau pengembangan usaha para anggota koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian arbitrase. Arbitrase di sini maksudnya sebagai keputusan yang diambil dari dua kondisi yang berbeda dan keputusan ini memberikan peluang yang menguntungkan. Tugas utama dari wirakop dalam hal ini mencari peluang yang menguntungkan dari dua kondisi yang berbeda. Misalnya, ketidaksesuaian permintaan dan penawaran sesuai pasar akan menciptakan peluang bagi seorang wirausaha untuk membeli dengan murah dan menjual dengan mahal. Oleh karena itu, guna memperoleh keberhasilan dalam kondisi ini, wirakop harus mempunyai informasi yang banyak tentang lingkungan dan pasar yang hendak dituju dan memanfaatkan informasi untuk kemajuan koperasi. Kewirakoperasian arbitrase mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, wirakop mempunyai informasi yang banyak tentang perbedaan harga barang-barang tertentu bila ia beli saat ini dan dijual pada waktu yang akan datang. Yang kedua, inti wirakoperasian terdiri dari penemuan dan pelaksanaan peluang yang menguntungkan yang sampai saat ini belum dikenali dan direalisasikan. Peluang tersebut merupakan hasil ketidakseimbangan yang disebabkan perbedaan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kewirakoperasian inovatif. Inovatif berarti mencari, memanfaatkan, dan menemukan sesuatu yang baru. Wirakop yang inovatif berarti wirakop yang selalu tidak puas dengan kondisi yang ada. Ia selalu berusaha mencari, menemukan, dan memanfaatkan peluang yang diperoleh. Ia sangat diperlukan terutama pada kondisi di mana perusahaan atau termasuk koperasi mengalami stagnasi. Kewirakoperasian inovatif biasanya tidak menimbulkan masalah, artinya meskipun keuntungan yang diperoleh oleh inovator akan dikikis oleh para peniru, namun pengurangan keuntungan ini akan menyebabkan inovator memperkenalkan inovasi versi terbaru atau peluang baru ya. Jadi kegiatan inovatif akan menghasilkan dorongan tertentu bagi kegiatan inovatif terbaru. Tipe-tipe kewirakoperasian. Kewirakoperasian dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, kewirakoperasian anggota. Anggota sebagai pemilik koperasi dapat menjadi wirakop bila ia mampu menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk pertumbuhan koperasi, tetapi kemungkinan ia sangat lemah mengingat kebanyakan kemampuan anggota dalam inovasi masih sangat rendah. Keterbatasan hak bertindak karena setiap tindakan harus memperhatikan anggota lainnya dan motivasi yang rendah. Anggota koperasi ini di Indonesia umumnya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, sehingga tingkat kemampuan dalam menemukan sesuatu yang baru sangat terbatas. Di samping itu, ketidakpun anggota mempunyai kemampuan yang tinggi, tetapi motivasi untuk berprestasi tidak di bidang koperasi akan menjadi sangat rendah, sebab manfaat dari hasil inovasi anggota yang dinikmati hanya sebagian kecil oleh anggota yang bersangkutan dan sebagian besar dinikmati oleh anggota lainnya, anggota potensial atau bahkan para pesaing koperasi. Yang kedua, kewirakoperasian manajer. Pada koperasi yang mengangkat manajer sebagai pelaksana dan penanggung jawab kegiatan operasional, koperasi tentu sangat mengharapkan perubahan yang memberikan keuntungan. Tetapi kendala yang dihadapi oleh manajer adalah keterbatasan kebebasan untuk bertindak. Keterbatasan ini karena manajer di samping dibebani peningkatan pertumbuhan usaha koperasi, tetap juga dibebani peningkatan pelayanan terhadap anggotanya. Kedua hal tersebut kadang terjadi kontradikasi. Bila manajer menginginkan meningkatkan pertumbuhan koperasi, maka ia harus berorientasi ke pasar eksternal atau melayani kebutuhan non-anggota, dan ini berarti mengurangi nilai pelayanan terhadap anggotanya. Yang ketiga, kewirakoperasian birokrat. Birokrat adalah pihaknya secara tidak langsung berhubungan dengan pengembangan gerakan koperasi. Setiap kegiatannya memang diharapkan untuk
memacu perkembangan koperasi, tetapi untuk melaksanakannya ia terbelenggu oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan dan setiap turut campur birokrat tersebut dalam organisasi koperasi belum tentu sesuai dengan keinginan anggota koperasi. Dengan demikian, ketidak pun mempunyai kemampuan dan kemauan yang tinggi dalam mengembangkan koperasi, tetap saja kewirakoperasian terbatas. Yang keempat, kewirakoperasian katalis. Katalis di sini diartikan sebagai pihak yang berkompeten terhadap pengembangan koperasi, ketidak pun ia tidak mempunyai hubungan langsung dengan organisasi koperasi. Para katalis ini mempunyai kemampuan yang tinggi dan motivasi yang kadang tinggi, ketidak pun insentif yang diterimanya kadang kecil. Di samping itu, ia juga mempunyai kebebasan bertindak karena ia berada di luar organisasi koperasi dan tidak terkait oleh aturan-aturan organisasi tersebut. Seorang katalis biasanya adalah orang altruis, yaitu orang yang mementingkan kebutuhan orang lain. Dalam konteks ini, pada dasarnya seorang katalis lah yang mempunyai kemampuan dalam membantu pertumbuhan gerakan koperasi. Tugas-tugas kewirakoperasian. Tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya. Keunggulan tersebut dapat diperoleh melalui yang pertama, mendudukan koperasi sebagai penguasa yang kuat di pasar. Bila para petani membentuk koperasi, maka koperasi tersebut mempunyai kedudukan yang kuat di pasar. Bila masing-masing koperasi primer yang anggotanya para petani membentuk koperasi di tingkat atasnya atau koperasi sekunder, maka koperasi yang terbentuk akan mempunyai posisi yang kuat di pasar yang lebih luas. Demikian seterusnya. Bila antar koperasi sekunder membentuk koperasi tersier dan antar koperasi tersier membentuk koperasi di tingkat atasnya lagi, maka koperasi akan mempunyai kedudukan yang kuat dalam pasar yang sangat luas. Yang kedua, kemampuan dalam meredukasi biaya transaksi. Tugas wirakop yang kedua ini adalah menekan biaya transaksi. Biaya transaksi adalah biaya di luar biaya produksi yang timbul karena adanya transaksi-transaksi, seperti biaya pencarian informasi, biaya kontrak, biaya monitoring kontrak, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan biaya risiko yang mungkin timbul sebagai akibat terjadinya transaksi. Kemungkinan menekan biaya transaksi pada koperasi dapat dilakukan karena yang pertama, informasi yang berguna untuk pengembangan koperasi banyak tersebar luas di antara para anggota. Kontrak antara anggota dengan koperasinya tidak perlu dilakukan karena anggota adalah pemilik koperasi. Terdapatnya kontrol sosial dalam koperasi, tidak perlu manajemen mengeluarkan biaya monitoring dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, pemanfaat Litterling Egg Market. Litterling Egg Market adalah hubungan transaksi antara pelaku ekonomi di pasar. Seorang produsen membutuhkan input dari penghasilan input atau rumah tangga konsumen dan membutuhkan modal dari pembelian kredit. Bila produsen menghasilkan pendapatan itu akan digunakan untuk membeli input, membayar utang, dan mungkin ditabung. Bila penghasilan input membentuk koperasi, misalnya koperasi penjualan, para produsen membentuk koperasi produsen dan para pembeli kredit mendirikan koperasi simpan pinjam, maka transaksi antar koperasi penjualan dengan koperasi produsen. Koperasi penjualan dengan hasil simpan pinjam dan koperasi produsen dengan hasil simpan pinjam akan dapat mengurangi biaya transaksi tersebut karena koperasi akan terhindar dari sistem ijon dan rentenir. Yang keempat, pemanfaatan trust capital. Trust capital secara dengan sederhana diartikan sebagai pengumpulan modal. Hal ini dimungkinkan terjadi pada koperasi karena usaha yang tadinya dilakukan sendiri-sendiri oleh para anggotanya sekarang dikelola secara bersama-sama dengan anggota lainnya. Semakin banyak anggota, semakin besar modal yang dapat dikumpulkan dengan semakin kuat kedudukan modal usaha koperasi sehingga kemampuan koperasi dalam bersaing dengan pesaing semakin kuat. Tugas wirakop dengan hal ini adalah mengelola modal tersebut secara efisien dan meningkatkan peranan anggota dalam meningkatkan partisipasi intensif dalam pemanfaatan jasa pelayanan kopras dan partisipasi kontribusif dalam pembentukan permodalan yang baru.
Yang kelima, pengendalian ketidakpastian. Upaya pengendalian ketidakpastian sangat dimungkinkan mengingat adanya pasar internal pada koperasi. Kalaupun ada kerugian karena muncul risiko dalam kegiatan operasionalnya, maka risiko ini akan ditanggung bersama-sama sehingga biaya risiko per anggota menjadi rendah. Koperasi adalah milik anggota dan anggota memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh koperasinya. Oleh karena koperasi milik anggota, maka secara rasional tidak mungkin para anggota akan merugikan koperasinya sendiri dalam melaksanakan transaksinya. Tugas Wirakop dalam hal ini adalah meningkatkan pelayanan terhadap anggota dengan jalan pelayan terhadap anggotanya dengan jalan menyediakan barang-barang atau jasa-jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Yang keenam, penciptaan inovasi. Inovasi pada koperasi sangat dimungkinkan mengingatkan banyak yang berkompeten terhadap pertumbuhan koperasi. Tugas Wirakop dalam hal ini menciptakan inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi koperasi dan anggotanya. Inovasi-inovasi yang berasal dari anggota atau manajer sangat diperlukan oleh koperasi terutama pada saat koperasi mengalami stagnasi. Untuk membangkitkan kembali koperasi dari kelusuhan diperlukan Wirakop yang autoritis dan andal. Dikatakan autoritis karena seorang Wirakop harus lebih memilih mementingkan kepentingan orang lain dibanding dirinya. Sedangkan Wirakop yang andal sangat diperlukan karena koperasi mempunyai dua misi seperti yang dikemukakan di atas. Yang ketujuh, pengembangan manfaat partisipasi. Keunggulan koperasi dapat diperoleh melalui partisipasi baik, partisipasi kontributif dalam penyerahan keuangan dan pengambilan keputusan maupun partisipasi intensif dalam hal pemanfaatan pelayanan koperasi. Tentu saja bila partisipasi intensif mengalami peningkatan, partisipasi kontributif dalam hal penyerahan keuangan juga akan meningkat. Tugas Wirakop dalam hal ini adalah meningkatkan partisipasi intensif para anggota koperasi dengan jalan menyediakan penyiapan yang dibutuhkan anggotanya. Yang kedelapan, menciptakan economies of scale. Economy of scale adalah penghematan pada koperasi yang ditimbulkan oleh penambahan kapasitas produksi. Penghematan tersebut sangat dimungkinkan karena penambahan anggota berarti bertambahnya kapasitas produk di koperasi. Kebutuhan bahan baku bertambah dan koperasi dapat membeli bahan dalam jumlah besar. Pembelian dalam jumlah besar akan menurun harga per unit bahan, sehingga biaya per unit output pada akhirnya dapat ditekan. Tugas Wirakop adalah menciptakan economies of scale dan mengendalikan produksi pada tingkat produksi yang optimal. Persyaratan keberhasilan kewirakoperasian, perubahan yang meningkatkan produktivitas hanya dapat dilakukan melalui dua jenis, yaitu pertama melalui kegiatan inovatif, penciptaan bangunan baru dan penerapannya. Dua, melalui kegiatan peningkatan kegiatan kerja berprestasi lebih banyak dalam suatu waktu kerja tepat atau waktu kerja yang diperpanjang. Tipe inovasi Alscupenter tentang kegiatan kerja yang meliputi 1. Pembuatan dan pemapanan produk-produk baru atau mutu produk yang baru. 2. Pembangunan metode produksi baru. 3. Menciptakan tata laksana produksi baru di bidang industri. 4. Pembuatan prasarana baru. 5. Mencari sumber pembelian baru. 3 faktor penentuan keberhasilan inovasi seorang wirausahaan. Pertama, hak bertindak. 2. Kemampuan. 3. Motivasi untuk berprestasi. Kriteria keberhasilan koperasi ada 2. Yang pertama, pendekatan dari sudut perusahaan. Itu ada 4 bagian. Yang pertama, peningkatan anggota perorangan.
peningkatkan modal, peningkatkan volume usaha, peningkatkan pelayanan kepada anggota masyarakat. Yang kedua, pendekatan dari sudut efek koperasi juga ada 4. Yang pertama produktivitas, yang kedua efektivitas, yang ketiga adil, yang keempat mantap. Kesimpulan, tugas kewirakoperasian adalah menciptakan keunggulan bersaing koperasi dibanding dengan organisasi usaha pesaingnya, dan tugas wirausaha koperasi yang utama adalah menciptakan inovasi yang dapat memberikan perubahan yang positif dalam organisasi usaha. Seorang inovator yang sejati tidak akan pernah berhenti mencari perubahan dan memanfaatkannya sebagai peluang. Keberhasilan inovasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan wirakop. Di samping kebebasan bertindak dari wirakop tadi, keberhasilan seorang wirausaha koperasi tidak dapat dilihat dalam jangka pendek, tetapi bertahap dalam jangka panjang. Pada akhirnya, perkembangan ekonomi suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh para wirausaha yang berhasil, termasuk wirausaha koperasi, karena setiap muncul inovasi baru akan tumbuh sebagai aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan produk hasil inovasi tersebut. Terlepas dari semua itu, pada dasarnya setiap wirakop, atau terutama wirakop anggota dan manajer, mempunyai wajib moral dalam meningkatkan pertumbuhan koperasi dengan jalan mengusahakan agar koperasi mempunyai keunggulan dibanding dengan pesaingnya. Bila koperasi mempunyai keunggulan, maka dengan sendirinya ia akan lebih mampu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya di samping pertumbuhan koperasi itu sendiri. Dari materi yang telah kami sampaikan, ada pun 3 pertanyaan. Yang pertama, Nikadek Cynthia Pranaswari, apa yang saudara ketahui tentang wirakoperasian? Yang kedua, Nimade Ridia Ardianti, sebutkan tugas-tugas kewirakoperasian. Yang ketiga, Cokordo Istri Ulana Dewi Sukawati, berikan contoh kewirakoperasian rutin dan kewirakoperasian manajer.